Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan i'anah dan rahmatnya kita berkumpul lagi di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang penuh barakah yang dihadiri oleh malaikat, yang dimana di dalamnya turun rahmat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang syair Sulamil Usul ila ilmil usul fil aqidah. Kata penulis, muqaddimah. I'lam bi anna Allah jalla wa ala lam yatrikil khalqa sudaw wa hamala. Dalam muqaddimah ini penulis ingin menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia, tujuan penciptaan jin, dan hal apa yang wajib pertama kali untuk mereka ketahui. Kemudian pembahasan yang ketiga dalam muqaddimah ini adalah mitsak, yaitu perjanjian yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada apa? Kepada manusia. Kemudian penulis juga di sini akan menjelaskan bahwa perkara yang sangat penting yaitu adalah perkara tauhid, karena dia adalah tujuan dari diciptakannya manusia, karena dia adalah kewajiban yang pertama kali yang harus diketahui oleh manusia. Kemudian sekaligus perjanjian Allah kepada mereka, yaitu tauhid atau pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam bi anna Allah jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudaw wa hamala. Ketahuilah bahwasanya Allah yang maha tinggi lagi maha agung tidak membiarkan ciptaannya, yaitu manusia, hidup begitu saja sebagaimana layaknya hewan, binatang, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, yang tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, sementara manusia itu diciptakan untuk tujuan yang mulia, dan setiap gerak-gerik dan perbuatan yang mereka lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam dalam Al-Quranul Karim, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Ini dalam surah Al-Qiyamah. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Maka jawabannya tidak. Mereka ada beban, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan di dunia untuk mendapatkan hasil kelak di akhirat. Jika dia berusaha untuk hal-hal yang membinasakan atau yang merugikan, maka dia akan meraih hal itu kelak di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan mendapatkan atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibiarkan begitu saja. Apakah itu orang kafirnya, orang munafiknya, orang muslimnya, orang-orang yang belum kenal dakwah, orang yang sudah kenal dakwah, dan seterusnya, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibatum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian abasa, yaitu sia-sia tanpa ada pertanggungjawaban?
tanpa ada tujuan, maka jawabannya tidak. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah nafyu, yaitu tidak. Bal khalaqal khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyyati yufriduhu. Nih. Bait ini menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah liya'buduhu, agar mereka beribadah kepadanya. Wa bil ilahiyyati yufriduhu, dan agar mereka yufriduhu bil ilahiyah, yaitu mengesahkan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan manfaat ibadah pun itu kembalinya kepada jin dan manusia, bukan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sangat butuh kepada Allah, dan sementara Allah tidak butuh kepada hambanya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan akhraja fima qad madha min dhahri Adam dzurriyyatahu kadzarri. Allah mengeluarkan pada waktu yang lampau dari sulbi Adam keturunan-keturunannya seperti biji atom. Bait ini dan bait setelahnya itu nanti mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bacakan, wa akhadhal ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairahu. Dan dia mengambil perjanjian atas mereka bahwa tidak ada Rabb yang disembah dengan benar kecuali Dia. Nah, dua bait ini mengisyarahkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan-keturunan anak Adam dari sulbinya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Apa kesaksiannya tersebut? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Iya, kami bersaksi atas hal tersebut. Hanya saja para ulama tafsir berselisih mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan, ini jumhur ulama dan jumhur ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini sesuai dengan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh-ruh seluruh manusia selain Adam hingga akhir zaman, mengeluarkannya gitu seperti layaknya biji atom yang sangat kecil itu. Kemudian dikumpulkan di suatu tempat, lalu Allah bertanya kepada mereka, membuat perjanjian kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Maka mereka mengatakan semuanya bala. Apakah dia nanti lahirnya dalam keadaan mukmin, muslim, munafik, semuanya telah berikrar, telah menetapkan bahwasanya Allah Rabb alam semesta. Nah,
Jadi ini pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa apa? Bahwa seluruh manusia ruh-ruhnya itu sudah bersepakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah mengembalikan lagi mereka ini ke sulbi Adam. Setelah dikembalikan, nanti keluar satu persatu, kan ditiupkan lagi ruh kepada mereka. Lahir satu demi satu, nanti ditiupkan lagi ruh, dan ruh-ruh tersebut sudah apa? Sudah berikrar tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis disebutkan, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, fayunfakhu fihi ruh. Lihat, malaikat ada yang dia kerjanya meniupkan ruh kepada apa? Kepada janin. Setelah janin tersebut berumur berapa? Berumur 4 bulan. 120 hari. Baru ditiupkan ruh. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ruh itu lebih dahulu diciptakan. Ruh lebih dahulu diciptakan daripada jasad. Dan ruh nanti lebih dahulu keluarnya daripada jasad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, anak Adam, adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ayat ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan zahirnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan jumhur ahli tafsir. Dan didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala dikatakan nanti pada hari kiamat ada kepada seseorang penghuni neraka, ara'aita law kana lakama 'alal ardi min syai'? Bagaimana menurutmu seandainya kamu memiliki sesuatu dari apa yang ada di bumi? Akunta muqtadiyan bihi, apakah engkau mau mengikutinya? Maka ahlu neraka tersebut, iya, saya akan mengikutinya. Fayaqulullahu kadzabta. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta, engkau berdusta. Qad aradtu minka ahwana min dzalik. Sungguh aku dulu telah menginginkan darimu yang paling rendah dari hal itu. Qad akhadtu 'alaika fi dhahri Adam alla tusyriku bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bih. Dulu aku telah mengambil perjanjian terhadap anak-anak Adam agar mereka tidak bersekutu, agar kamu tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, akan tetapi engkau enggan, kecuali engkau apa? Menyekutukanku dengan sesuatu. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa ini hadis sebagai penguat terhadap pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa ayat Al-A'raf ayat 172 itu sesuai dengan apa? Dengan zahirnya, atau sesuai dengan hakikatnya. Nah, pendapat yang kedua, maknanya adalah fitrah. Maknanya adalah fitrah. Berarti ayat tersebut secara lafadz dia majas, bukan hakiki. Kenapa? Karena diinginkan adalah makna yang lain, yaitu makna fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kepada apa? Seluruh keturunan Adam, seluruh manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tauhid rububiyah. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Katsir, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang banyak sekali, diantaranya adalah Ahkamu Ahli Dhimmah, kemudian kitabnya Ar-Ruh. Nah, Ibnul Qayyim menguatkan pendapat ini. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di menguatkan hal ini juga dalam tafsirnya Taisiru Karimur Rahman.
fi kalami Al-Mannan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Dan pendapat ini didukung oleh hadis Rasulullah yang bunyinya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam, setiap anak yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Adalah Islam. Berarti mereka sudah mengakui, sudah taslim. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah nanti yang yuwahhidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani ataukah Majusi. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nih. Tegakkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang hanif yang Allah telah fitrahkan kepada manusia. Nah, ini dua pendapat. Tapi yang lebih roji, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ruh-ruh seluruh manusia dari sulbi Adam, kemudian mengumpulkan di suatu tempat, lantas membuat perjanjian kepada mereka, membuat kesepakatan, yaitu pengakuan terhadap Allah adalah Rabb. Wa ba'da hadza ruslahu qad arsala lahum bil haqqil kitaba anzala. Setelah ini, yaitu setelah perjanjian ini, apakah waktunya berapa tahun, berapa bulan, ini tidak dijelaskan. Yang jelasnya setelah Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian, kemudian menciptakan manusia satu persatu dari sulbi Adam, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihi salam. Kemudian rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa rasul adalah ar-rajulu yuha ilaihi wa umira bit tabligh. Nah, ini rasul itu adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Enggak ada rasul atau nabi itu dari kalangan perempuan. Jadi kalau sekiranya ada nabi atau rasul yang ngaku dari kalangan perempuan, ini kadzabin, bagian atau termasuk para pendusta. Yuha ilaihi, diwahyukan kepadanya. Yuha ilaihi, diwahyukan kepadanya. Wa umira bit tabligh, dan dia diperintahkan untuk menyampaikan. Lantas apa bedanya dengan nabi? Kalau nabi dia dia melanjutkan syariat sebelumnya. Melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad pertama kali dia diangkat sebagai sebagai nabi. Tidak langsung rasul, tapi nabi terlebih dahulu. Berarti dia melanjutkan syariat sebelumnya, rasul sebelumnya. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudassir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi tatkala diturunkan surah Al-Iqra, Al-Alaq, dan diangkat menjadi rasul tatkala diturunkan surah Al-Mudassir. Nah, ini perbedaan antara antara nabi dan rasul. Dan setiap nabi dan rasul itu pasti memiliki mukjizat.
Dan mukjizatnya itu sesuai dengan perkara yang lagi masyhur di kaumnya, lagi tren di kaumnya. Kalau kaumnya lagi senang-senangnya sihir, maka diturunkan mukjizat yang bisa menandingi sihir-sihir. Naam. Wabil kitabi anzala. Dan Allah juga mengutus atau menurunkan Alkitab. Kita tahu Nabi Muhammad diturunkan apa? Al-Quran. Nabi Isa diturunkan Injil. Kemudian Nabi Musa diturunkan Taurat. Nabi Daud diturunkan Zabur. Nabi Ibrahim diturunkan apa? Suhuf. Nah, nanti tujuan dari diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab, likai bi'abihdzal ahdi yudzakiruhum wa yunziruhum wa yubashiruhum, agar mereka, yaitu para Rasul, mengingatkan tentang perjanjian ini. Wa yunziruhum, dan memperingati dan memberikan kabar gembira. Ini adalah tugasnya para Rasul dan para Nabi, yaitu mengingatkan tentang apa? Tentang perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia sebagian besarnya lupa dengan perjanjian ini. Coba tanyakan pada diri antum masing-masing, apakah antum masih ingat tentang perjanjian ini? Lupa. Datang Nabi, diutus para Nabi, diturunkan Alkitab, Al-Quranul Karim, untuk mengingatkan kembali tentang perjanjian ini. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan bahwa al-khair, kebaikan itu pada diri manusia adalah aslun asilun, adalah teman dekat. Jika diingatkan dia akan teringat. Kenapa? Karena mereka sudah membuat perjanjian ini, sudah menyepakati perjanjian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat terhadap mereka. Wa yunziruhum, dan mengingatkan mereka, memperingati mereka kalau mereka terlalaikan, memperingati mereka apabila mereka terjerumus oleh godaan syaitan, dorongan hawa nafsu yang senantiasa ammaratum bisu, memerintahkan kepada apa? Kepada keburukan. Kita senantiasa didorong, dibisikin oleh syaitan. Kalau tidak tidak sering menghadiri majelis ilmu, tidak sering duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengingatkan tentang kebaikan, maka kita akan terbawa dan terdorong oleh apa? Oleh hawa nafsu yang tujuannya adalah merusak. Wa yubashiruhum, dan mereka pula para rasul memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi mereka yang tetap memegang teguh, yang tetap menjalankan perjanjian tersebut. Kaila yakuna hujjatan linnasi balillahi a'la hujjatan azza wajal, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia, bahkan milik Allah lah yang maha agung, hujjah yang paling tinggi. Nah, kalau manusia sudah diingatkan tapi masih saja menyimpang, masih saja melakukan kesyirikan, maka dia tidak berhak lagi berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, enggak ada yang menyampaikan kepadaku tentang ini, tentang itu. Tidak ada yang mengingatku tentang perjanjianmu kepadamu.
tentang perjanjianku kepadamu. Maka hal ini tidak bisa menjadi hujjah bagi manusia. Kenapa? Karena para rasul sudah diutus, Al-Quranul Karim sudah diturunkan, yang tujuannya adalah mengingatkan mereka tentang apa? Tentang perjanjian tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zubura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqussus alayka wa kallamallahu Musa taklima. Nah, kemudian ini tujuannya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'dar rusul. Nih, rasul-rasul baik itu yang dikisahkan atau tidak dikisahkan, mereka itu tujuannya adalah mubasysyirin wa mundzirin, memberikan berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Faman yusaddiquhum bila shiqaqi faqad wafa bidzalikal mitsaqi. Maka barang siapa yang membenarkan para rasul tanpa mendustakannya, maka dia telah memenuhi perjanjian tersebut. Wa dzaka najin min adzabin nari wa dzalikal warithu uqbad dari, dan dia akan selamat dari azab neraka dan mewarisi masuk ke dalam surga. Wa man bihim wa bil kitabi kadzdzaba wa lazamal i'radu anhu wal ibah. Barang siapa yang mendustakan para rasul dan mengingkari kitab-kitab dan senantiasa berpaling dan enggan, maka kata penulis, fadzaka naqidul kilal ahdaini mustaujibun lil khizzi fid daraini. Maka dia telah membatalkan kedua perjanjian tersebut yang mengharuskan baginya kehinaan di dunia dan di akhirat. 4 bait di atas menyebutkan terhadap sikap manusia terhadap seruan dan peringatan Rasul. Ada di antara mereka yang memenuhi dan membenarkan, maka mereka berhak masuk ke dalam surga. Dan ada pula yang yang mengingkari dan mendustakan, maka mereka membatalkan perjanjian tersebut dan berhak mendapatkan neraka jahanam. Ini dalil-dalilnya kita sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Jadi kesimpulannya bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mulia, yaitu ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum mereka diciptakan, ruh-ruh mereka sudah membuat kesepakatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengesaan terhadap tauhid rububiyah yang nantinya melazimkan tauhid al-uluhiyah. Kemudian setelah itu diturunkan Al-Quranul Karim dan kitab-kitab yang lain, dan diutus para rasul dan para nabi untuk mengingatkan kembali tentang perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Faisal, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Ustaz. Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz.
Salam warahmatullahi ya. Anda mau nanya yang tadi ketika Nabi Muhammad diutus itu apa Ustaz? Diutus diangkat menjadi nabi. Jadi Rasul Ustaz? Dengan surah Al-Mudaththir. Oh, Mudaththir. Nah Ustaz, syukran Ustaz. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.